menggunakan instrumen itu, haknya. Apakah itu akan menjadi baik atau tidak, itu berpulang kepada orang yang menggunakan hak itu sendiri. Kemudian hak untuk sehat, ya, right to health. Hak untuk sehat ini sebenarnya turunan daripada human right ini sendiri, ya. Kemudian kita bicara tentang kesehatan, bicara tentang public health, dan baru kita bicara tentang penyakit infeksi secara umum, ya. Kemudian bicara tentang penyakit-penyakit komunal pada masyarakat yang bisa cukup pesat, cukup cepat perkembangannya pada masyarakat. Ya, itu menimbulkan harapan dan tantangan tentunya. Seperti kasusnya HIV AIDS tentunya, ya. Cukup banyak, nanti coba kita lihat. Nah, tadi saya katakan tentang human right, ya. Memang dia semua orang mengagung-agungkan ini, ya, hak untuk bebas, hak untuk hak dasarnya dan kebebasan sebagai dia manusia, begitu dia hidup, ya. Walaupun kadang-kadang kita tahu, ya, negatifnya banyak juga ketika orang hanya mengedepankan haknya tanpa melihat unsur hak orang lain. Nah, benturan ini memang nanti yang harus kita hadapi di dalam masyarakat, sehingga ada pendekatan-pendekatannya nanti. Ya, jadi contohnya hak untuk hidup, untuk bebas, ya, untuk berekspresi, banyaklah, ya, equality before the law yang sering kita dengarkan, ya, sama dalam hal sosial, culture, ekonomi. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bentukan tiap negara, ya. Memilih yang mana dia dalam konsep menerapkan human right ini. Tapi intinya kesamaan distributif, ya, yang artinya semua punya kesempatan yang sama sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimilikinya, ya, including the right to participate in culture, right to food, right to work, and right to education. Ya, ini sangat menarik untuk dibahas kajian-kajian ini sebenarnya, ya. Tapi kalau dari sisi positivisme selalu saya katakan ini penting untuk dibicarakan. Nah, tinggal bagaimana kita mengendalikan supaya efek negatifnya tidak begitu lebar dan justru membuat orang berkata, nggak ada positifnya rupanya ketika kita mengedepankan hak asasi manusia. Nah, jadi semua orang lahir, ya, pengen kebebasan dan persamaan martabat dan hak, ya. Dan semua orang juga, ya, diberikan akal, kesadaran, pikiran untuk menghadapi banyak hal tadi itu, ya, di dalam hubungan berelasi satu dengan yang lain. Nah, aturan itu semakin diperkuat, ya, dengan Declaration of Human Rights, ya. Di artikel 29 dikatakan everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family. Jadi ini dasar juga untuk pemerintah mengedepankan kesehatan masyarakat, personal dan komunitas. Ya, ini juga standarnya. Jadi negara di seluruh dunia juga diukur kinerjanya dalam hal kesehatan dan aplikasi human right juga pada artikel 29 juga, ya. Dan perkembangannya banyak sekali, ya, sehingga akhirnya bukan hanya masalah kesehatan personal saja, jadi the improvement of all aspect of environmental, industrial hygiene. Jadi semua, jadi industri juga masuk ke situ. Malah sekarang mungkin kelompok-kelompok orang yang pro kepada pemeliharaan alam, dia sangat menentang sekali perusahaan-perusahaan atau produksi apapun yang merusak alam atau hasilnya sendiri pada waktu ke depan akan merusak alam, ya. Nah, tapi kalau kita melihat kepada topik kita hari ini, memang dia lebih ke arah the prevention, treatment, and control of epidemic, endemic, occupational, and other diseases. Ini konsepnya di situ, bagaimana right to health ini juga bicara tentang prevention. Saya selalu di depan kelas mengatakan, kita nggak usah terlalu bangga untuk mengobati. Kita
udah ketinggalan. Mengobati itu di hilir. Sehingga mindset kita sekarang adalah how to detect, how to prevent, ya. Cure itu memang perlu, sangat diperlukan. Tapi menjadi terlambat. Karena apapun yang sudah mengalami proses patologis, pasti ada sequelnya, pasti ada gejala sisanya dan mengganggu homeostasis. Nanti pada tingkat organ akan mengganggu homeostasis, pada tingkat individu mengganggu quality of life, ya. Jadi belajarlah sekarang ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu dasarnya untuk how to prevent, ya, how to detect early warning systemnya itu yang paling penting dalam konsep ke depan nantinya. Nah, pengertian kesehatan itu sendiri ya, saya yakin kalian semua tahu ya, bukan hanya pada kondisi fisik, mental juga, sosial juga ya, well-being, social well-being. Jadi nggak hanya kecacatan dan sakit saja ya. Nah ini konsep ini menjadi penting. Nanti waktu kita bicara epidemik juga seperti ini. Bukan hanya sakitnya, tapi sosial mentalnya, ya, psikologinya. Ya sama seperti suasana pandemi saat ini. Persoalan kita sudah banyak ngerempet kepada masalah sosial ini, bukan hanya pada masalah COVID-nya sendiri. Ya, sebagai orang yang bergelut dalam bidang infeksi, saya yakin benar parasit itu atau mikroorganisme apapun dia mau tetap hidup dalam hostnya, sehingga dia akan mencoba adaptif dan tidak mematikan hostnya. Maksud saya dalam perjalanannya nanti penyakit ini justru tidak akan makin berat, justru makin membuat orang tetap bisa hidup berdampingan dengan parasit atau dengan mikroorganisme. Itu konsepnya sebenarnya. Ya. Vaksin diperlukan supaya dia tidak bisa pindah-pindah satu dengan yang lain. Ya. Baik, jadi kemudian public health sendiri akan bicara tentang preventing disease, prolonging life, and promoting health. Ya, through the organized effort and informed choices of society, organization, public and private community, and individual. Jadi memang tadi kan ada 4 ya, human right, right to health, ya termasuk tadi dengan public health-nya. Nah ini juga menjadi permasalahan. Dan konsep nanti kita bicara epidemi ini juga sangat bergantung kepada konsep public health, ya bagaimana kita mendeteksi bukan untuk mempermalukan orang yang sakit, bukan membuat stigma pada orang yang sakit, pada keluarganya, pada lingkungannya, tapi jauh di atasnya, yaitu untuk memprevent penyakit ini tidak tersebar lebih luas. Ya. Konsep itu nanti yang lebih banyak kita kembangkan. Nah, kita masuk kepada penyakitnya misalnya. Apa yang menjadi persoalannya? Dalam konteks ini memang sudah banyak sekali data pelanggaran hak asasi manusia ya terkait dengan ODA, orang dengan HIV dan AIDS ini ya. Begitu dia tahu ya, mungkin secara tidak sengaja volunteer dia memeriksakan diri dan ketahuan HIV AIDS, sudah banyak laporan bahwa tempat kerjanya memecat dia ya, berarti dia kehilangan pekerjaan karena stigma tadi itu. Atau mungkin dimulai dengan intimidasi ya di tempat kerja. Nah, karena kita tahu salah satu kelompok yang high risk terhadap HIV AIDS ini adalah kelompok waria ya, uh, pekerja seks komersial juga begitu ya. Nah, ini juga menjadi ditolak ya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan anak dari penderita juga akan ditolak untuk bersekolah, ya, untuk berteman dengan orang sekelilingnya juga. Kalau dia tahu keluarga dan orang tuanya. Dan lebih tragisnya lagi, tenaga medis, tenaga kesehatan yang menolak ini kan berbahaya ya. Padahal kita sendiri sebenarnya tidak boleh memilih-milih. Itu sudah bahagian yang melekat, bukan hanya masalah etik, itu sudah masalah perintah undang-undang. Ya. Kalau kita tidak bisa menolak pasien, apalagi dalam konteks dia gawat darurat. Ya. Nah, kemudian ada juga memanfaatkan yang lain ya, pemerasan, ya, razia berorientasi uang, ada yang seperti itu ya. Ada perampasan barang waktu razia, ya.
Kemudian banyak lagi yang lainnya, pembatalan seminar oleh kelompok agama dalam konteks ini ya, menganggap bahwa ya itu sesuatu yang harus diselesaikan. Human right memang tidak membenarkan hal itu. Bahkan ada yang susah mendapatkan identity ya. Repot memang jadinya ini karena saya nggak tahu apakah karena unwell educated atau karena memang banyak hal ya. Juga kita faktanya seperti inilah evidence ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain-lain ya, yang kaitannya mungkin dengan ini ada nikah siri ya dan sebagainya, ini banyak lah ya. 2009 100.000 rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS. Bingung ya, mungkin si ibu nggak tahu bahwa bahwa dari mana dia dapat, dia nggak pernah asosiasi orang kan ketika HIV/AIDS itu langsung yang negatif ya, padahal dia nggak merasa ada yang negatif dia lakukan. Nah, ini tentunya ada karena pihak orang yang cukup dekat dengan dia ya, yang menjadi sumber infeksi bagi dia. Ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit apa namanya, penyakit-penyakit infeksi seksual ya, transmitted ya. Jadi ini sering sekali kita hadapi dalam layanan masyarakat. Jadi persoalan-persoalannya bukan hanya pada tugas kesehatan, pada insiden pada pasangannya sendiri ya, dan pada keseluruhan. Ya. Nah, ini tadi hak asasi manusia yang diakui pada tingkat internasional. Ya, mohon maaf ya adik-adik ya. Nah, hak asasi yang diakui ya. Jadi ini yang apa namanya ya, yang tercatat sebagai persoalan. Apa itu? Seharusnya kan ada kebebasan, ada keamanan, ada hak untuk aman, bebas bergerak. Tapi ternyata pada konteks tertentu atas nama mencegah prevensi ya, prevensi penyakit, itu ada pada tahun berapa saya lupa itu, di daerah lokalisasi itu dipaksakan tes HIV. Apakah itu benar? Ya kan? Padahal kita tahu eh, apapun yang diambil dari tubuh seseorang itu otonomi dia. Dia boleh memutuskan atau boleh mengiyakan, boleh tidak, itu hak dia, ya kan? Tetapi dalam konteks prevensi bagaimana ya? Karena diketahui bahwa itu lokalisasi dan sudah terdeteksi ada penderita, sehingga dari prediksi epidemiologis daerah itu bisa menjadi sumber penularan yang cukup masif, ya kan? Nah, apakah itu diperbolehkan? Belum lagi dalam konteks karantina. Nah, kita boleh berlindung di karantina ini pada undang-undang, ya kan? Isolasi dan pemisahan. Jadi memang jalan tengahnya ketika kita bicara human right, memang harus ada regulasi, harus ada undang-undang yang mengaturnya. Kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, ya tadi sudah ya. Perlindungan oleh hukum yang sama. Oke, dari hak pribadi tes tadi ya. Nah, ini di hak pribadi. Nah, kalau ada orang yang dengan kerelaan memeriksakan, memang hasil tesnya memeriksakan diri, hasil tesnya itu memang bukan untuk dipublikasikan kepada banyak orang. Jadi itu merupakan kerahasiaan ya, kerahasiaan bagi dia. Jadi nanti kita bicara lebih lanjut tentang rahasia kedokteran. Nah, kemudian penentuan nasib sendiri, udah hak untuk menikah mempunyai. Nah, ini juga jadi persoalan pada konteks HIV/AIDS ini tadi. Ada orang yang merasa dibohongi akhirnya karena sebelum menikah tidak ada pemeriksaan. Apakah memang seperti itu ya? Kan gitu ya. Jadi persoalan juga. Nah, apakah calon pasangan kita itu perlu semua di screening? Susah juga memang ya. Tapi itulah yang berkembang atas nama hak asasi.
ketersediaan yang sama terhadap layanan kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya harus kita akui di seluruh Indonesia pun masih belum terlalu baik ya pelayanannya untuk semua. Jadi artinya pada desa sangat terpencil dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang sudah relatif lebih maju. Kalau kita komparasi mungkin masih jauh sekali beda satu dengan yang lain. Apalagi kalau dia mau melayani pasien dengan kondisi seperti ini pasti juga berbeda. Ya. Kemudian pendidikan, tidak tersedia informasi. Ya, itu memang karena orang sendiri menolak ya. Kesejahteraan, penolakan ketersediaan perumahan, pelayanan sosial juga ada. Pekerjaan, pecat tadi ya seperti tadi. Jadi inilah diskriminasi yang banyak dijumpai ya, akibat penyakit-penyakit ini. Dulu sebelum HIV/AIDS ini yang cukup booming itu adalah TB. TB itu dulu juga begitu, masuk kepada kelompok-kelompok orang yang tersingkirkan ya pada tataran komunitas. Orang seperti ini tak terterima untuk bekerja di satu komunitas. Bisa dijelaskan? Sangat bisa. Karena dia bisa menularkan kepada orang lain penjelasannya kan. Walaupun saat ini sudah semakin jelas, penyakit ini sudah cukup banyak. Lebih dari 50% mungkin orang sudah menderita. Ya, bukan hanya pada orang-orang yang tinggal di daerah yang higien sanitasinya buruk, malah dengan konsep ruangan tertutup saat ini, ya, mall, tempat kerja dengan AC sentral dan semuanya itu peluangnya sangat besar sekali untuk menjadi habitat dari mikroorganisme itu. Sehingga memang endemisitas dari penyakit ini sangat tinggi. Nah, yang saya maksud adalah pada era dulu, TB, malaria itu tinggi sekali. Nah, tapi belakangan digeser oleh HIV/AIDS. Tapi sekarang digeser lagi dengan apa? COVID ya. Jadi artinya memang perubahan-perubahan itu sering terjadi. Nah, bagaimana dalam konteks HIV ini memajukannya? Ya, memang harus menghormati, bergerak dari itu sendiri. Ya, kita ada kontrol, kita punya hak, tapi kita harus mengontrol juga hak asasi. Ya, kemudian penyuluhan dan akses yang sama pada penderita HIV. Membimbing orang ya, sehingga bisa mengatasi rasa takut, ketidaktahuan dan prasangka ya. Sehingga orang yang dulu cara berpikirnya melihat orang HIV/AIDS jadi berubah kalau kita mengedukasi dia ya. Ya, saya khawatir juga nih orang-orang kesehatan juga cara pikirnya juga belum baik ya sehingga menjadi salah. Nah, melindungi hak asasi manusia itu memang berarti apa? Mendukung dan membela orang yang haknya terancam atau tertindas ya. Oke, kita coba masuk kepada yang lebih dalam sedikit ya. Kita bicara tentang rahasia kedokteran yang dalam konteks ini. Karena hubungannya dengan kita apa sih? Tadi kan pada komunitas itu ya kita bicara. Pada kita apa itu ceritanya? Nah, ini sudah panjang-panjang ceritanya. Nah, yang membuat masalah ini semakin booming sebenarnya adalah ketika narkoba ya semakin banyak. Karena kita tahu ini kan bloodborne diseases ya melalui darah. Nah, yang paling rentan sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang berhubungan dengan orang-orang yang tadi itu, yang high risk tadi itu ya. Kemudian kelompok yang paling rentan itu adalah orang yang bersama dia, keluarganya, itu wanita dan anak-anak. Ini asumsinya bahwa wanita dalam konteks tidak high risk-nya tadi ya. Walaupun kita tahu memang banyak juga kelompok ini yang menyebarkan kepada orang lain ya. Nah, kalau gitu kita harus dudukan dulu, kita ulangi dengan baik ya, bahwa rahasia kedokteran itu memang harus kita pegang ya. Dan selain kapasitas kompetensi dokter harus mampu mengobati, secara profesional dokter itu memang dituntut untuk menjaga kerahasiaan pasien. Kalau dulu itu masih ranah etika ya, adik-adik. Sekarang sudah ranah hukum. Kalau sudah ranah hukum berarti ada sanksi yang jelas
bukan perdata tapi pidana. Jadi jelas sekali kajiannya nanti ke arah sana, ya. Kemudian masalah rahasia kedokteran itu sebenarnya adalah hak pasien. Jadi sehingga tidak boleh dibukakan kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Ya bisa pihak pekerjanya, bisa orang lain yang mungkin pengen tahu kondisi dia. Dokter itu wajib menjaga. Kalau istilah wajib, itu wajib adalah perintah undang-undang. Kalau perintah undang-undang, layaknya kita bicara tadi tentang hak ajasi semua orang ada, sama, sehingga pengadilnya adalah undang-undang. Ya, pengadilnya undang-undang ini berarti orang kalau dikatakan wajib menjaga, apalagi dengan profesinya, jadi double itu. Ya berarti dia harus menjaga kerahasiaan tadi itu. Ya. Nah, ini awal-awalnya ya. Nah, pelanggaran sumpah tadi ya, rahasia kedokteran itu dikenakan sanksi. Ya memang produk ini undang-undang yang lama ya, tapi pasti kalau dikonversikan sekarang memang sangat ringan mungkin ya. Tapi kalau kurungan badan wajib 9 bulan, dan itu nanti berkorelasi dengan pencabutan administrasinya. Jadi surat tanda registrasi, surat izin praktek, atau mungkin yang lain lagi yang lebih dalam. Artinya tidak sebatas hukuman pidana saja, tapi dampak kepada profesionalisme seorang dokter yang terhukum pidana akibat profesinya juga cukup besar ya, berdampak ke dia. Nah, kalau dari sisi perdata juga ada nanti sanksinya ya. Nah, ada 170 KUHP ya, menyimpan rahasia. Nah, tapi dalam konteks tertentu memang benar kita bisa melepaskan kewajiban kita itu kalau diminta oleh undang-undang. Ya. Nah, ini biasanya pada konteks pengadilan. Kita bisa berlindung di situ. Ya. Nah, bagaimana tentang informasi status AIDS? Nah, ini juga ada. Karena memang hasil pemeriksaan dokter dan laboratorium itu memang harus disimpan dengan baik. Ya kan? Nah, ini bukan hanya dokter sebenarnya ya, teman-teman di laboratorium memang menjadi, apalagi sekarang dengan kimia kimia darah, memang itu kan semua pakai alat ya, tinggal pakai alat, tidak ada yang lain-lain, tinggal menunggu prosesnya, sekian lama kemudian akan keluar hasilnya. Nah, artinya bukan hanya dokter yang mengetahui ya, bisa aja orang-orang laboratorium yang lain ya. Nah, dampak informasi itu ya sebenarnya bukan hanya HIV, AIDS, penyakit-penyakit kronis yang lain pun ketika diketahui orang dia akan stres. Kalau nggak bisa menerima, bisa depresi, bahkan psikosis ya. Ya itu datanya sudah ada itu. Ya ada yang sampai suicide, ada bunuh diri dia ya. Ada itu. Ada yang lain-lainnya lah ya. Nah, stigma apa lagi yang bisa ya terjadi? Apa lagi yang dampak informasi HIV itu? Stigma ya, stigmatisasi. Memang bagaimana ya kita bilangnya? Kita pun kalau nggak punya pengetahuan cukup, susah ya jadinya. Saya tahun 90-an koas ya, udah mulai banyak dulu HIV AIDS. Kita sendiri waktu ronde di ruangan kasus itu dulu kita bilang SIDA namanya ya, dibalik namanya. Kita kunjungan itu juga harus berhati-hati. Pertama berkomunikasi juga harus hati-hati. Kemudian kita sendiri juga harus berhati-hati, universal precaution kita juga harus baik. Nah, pasien itu sendiri memang stigma. Orang yang tahu status dia sendiri sudah merasa kecil, ciut ketika kita datang, dia merasa orang yang paling hina mungkin, yang gak layak hidup, dan sebagainya ya. Dan umumnya orang-orang seperti ini jarang sekali dikunjungi oleh keluarganya, karena keluarganya pun malu, ya.
ketahuan itu malu, jadi dia diasingkan di masyarakat, ditolak. Ya. Dan cilakanya urusan pelayanan kesehatan pun jadi diskriminatif, padahal nggak boleh ya. Nah, ini kasus-kasus yang sebenarnya ada ya dari permasalahannya. Nanti kita lihat juga di asuransi juga begitu. Bahkan ada produk-produk asuransi dulu yang sempat meminta sebelum menjadi member asuransi itu dia lakukan pemeriksaan itu. Padahal itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sehingga itu diubah ya. Nah, stigmatisasi terhadap HIV/AIDS ya terjadi bukan hanya oleh masyarakat umum, tapi dokter yang tidak paham juga, profesional yang tidak paham juga apa ya, menjadi sumber hoaks yang luar biasa juga ya, karena dianggap dia pintar, dia bicara padahal dia belum benar. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang yang katanya berpendidikan tapi nggak wise, malah dijadikan rujukan informasinya. Menjadi chaos lah masyarakat. Susah memang di zaman era sekarang ini. Semua orang merasa punya hak ya. Ya, kenapa itu terjadi? Ya bisa karena tidak mengerti, bisa salah paham, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kita coba lihat dulu apa. Ada dua jenis stigma, eksternal yaitu dan juga personal. Ya. Oh, masyarakat ya, cuman kita bilang kita educated lah masyarakat, kita berikan penyuluhan kepada masyarakat, kita yakinkan mereka ini bloodborne diseases. Jadi artinya kita ya kecil kemungkinan terkena kalau kita nggak kontak dengan dia kan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Nggak dengan pandangan kita jadi kena, ya kan? Nggak karena apa memegang-megang tanpa tidak ada luka dan sebagainya menjadi kena, ya nggak juga tuh. Nah, ya. Jadi itu yang penting. Kemudian stigma personal ini ya agak susah memang ya. Makanya sekarang ini ada konseling ya untuk orang-orang yang seperti ini supaya dia dari diri dia sendiri ada rasa untuk cepat sembuh. Ya. Nah, tuntutan anti stigma yang berlebihan ini. Nah, udah tidak mau antri karena merasa di stigma, tidak bersedia melakukan tes karena takut konsekuensinya. Jadi artinya ini untuk apa ya? Untuk tadi yang saya katakan preventif tadi. Rasa takut dan bersalah berlebihan sehingga meningkatkan sensitivitas penderita. Ya. Nah, ini juga jadi persoalan. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Ya, kita bicara sebenarnya ya dimulai dari kita. Ya, dokter perlu, memang iya, tapi harus kita akui lah ya, masih banyak juga malah dokter dan petugas kesehatan yang menyebarkan stigmatisasi tadi itu ya. Jadi mari kita mulai belajar nih, mengenal secara benar penularan penyakit apapun itu. Ya, termasuk misalnya kita bicara tentang COVID ini misalnya juga, ya jangan sampai menyebar hoax, TB, apalagi penyakit-penyakit seksual lain atau penyakit-penyakit yang bisa secara masif menyebar kepada banyak orang. Kita harus paham dulu bagaimana transmisinya dari satu orang ke orang yang lain. Ya. Nah, kemudian kewajiban organisasi profesi sebenarnya melakukan advokasi, ya, edukasi atau reedukasi lagi, ya, kampanye-kampanye. Ya. Ini penting. Memang era sekarang sebagai orang yang terpelajar, komunitas-komunitas terpelajar ini perlu melakukan pengabdian masyarakat untuk mencerahkan cara berpikir masyarakat, ya, sehingga masyarakat semakin kenal apa persoalannya. Saya yakin sebenarnya semua orang yang berbuat jahat itu pun, yang katakanlah mengetahui tentang hal yang jahat, dia juga mencoba menghindar dari penyakit itu. Kalau dia tahu penyakit itu, mungkin dia menghindar. Apalagi orang-orang yang tak pernah melakukan itu, hubungan seks terlarang atau bebas pun tidak dilakukannya, narkoba tidak dilakukannya, tapi dia menderita penyakit ini. Dan secara proporsi itu banyak adik-adik sekalian. Ya, banyak. Bukan karena dia yang melakukan hal yang kita stigmatisasi tadi, tapi dia kena karena keluarganya. Banyak itu komponen orang seperti itu.
Nggak fair dong kalau kita menjudging, menghakimi dia. Nah, tentunya kita harus mencari jalan keluar. Yang paling sederhana ini adalah anak yang lahir dari penderita ODA misalnya. Itu banyak itu kasusnya. Baru-baru ini di beberapa kabupaten tingkat 2 di Sumatera Utara ini anak yang ya susah sih ya membayangkannya. Pertama-tama bapaknya meninggal, mereka sudah terisolasi. Mamanya meninggal, abangnya meninggal, dan terakhir adiknya yang umur sekian tahun meninggal. Tanpa ada orang yang mencoba melihatnya. Kita nggak tahu persis ya bagaimana orangnya menghadapi. Anak ini juga sampai akhir hidupnya tidak diperkenankan bergabung dengan anak-anak yang lain. Bagaimana pertumbuhan. Bayangkan itu bagaimana pertumbuhan mentalnya sampai akhirnya dia meninggal. Ya, begitulah yang terjadi kalau misalnya kita tidak melihat itu dalam konteks yang proporsional. Ya. Nah, memang kita harus melawan stigma itu. Kita harus mencegah penyebarannya, yaitu dengan mengedukasi, bukan mengisolir orang yang sakit, bukan membuat mereka terstigmatisasi. Justru nanti makin banyak juga orang yang tidak tidak apa namanya tidak simpati dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya. Syukurnya saat ini kan memang obat-obat antivirus itu membantu ya mengendalikan perkembangan replikasi daripada virus dalam tubuh, ya, sehingga orang-orang ODA ini sekarang ya orang dengan HIV/AIDS ini bisa hidup normal, ya. Bahkan sudah bisa hamil dan melahirkan anak dalam konteks terjaga, ya. Walaupun memang virusnya sendiri masih terus ada dalam dirinya. Itu memang satu hal yang bagus kan, menarik ya untuk kita coba sampaikan. Perkembangannya sudah sampai pada taraf itu. Nah, tinggal bagaimana preparat obat ini memang nggak mudah, nggak murah, bisa disebarkan ke banyak tempat, dan kemudian kita edukasi orang di sekitarnya. Ya. Nah, kemudian apalagi perlindungan. Ini dia perlindungan universal precaution, adik-adik. Jangan pernah lupa ketika kita sudah memutuskan diri menjadi tenaga kesehatan, mindset kita bukan bahasa tubuh kita itu bukan jadi jijik, menolak, atau apapun penyakit-penyakit yang datang ke kita. Justru lebih baik Anda nggak usah masuk, nggak usah jadi dokter, nggak usah jadi tenaga kesehatan. Yang kita hadapi ya memang begitu. Ya, bahkan tanpa kita sadari, dia nggak pernah melaporkan dia sakit apa. Yang paling sederhana ini aja deh, kasus-kasus COVID yang banyak teman-teman, sejawat-sejawat kita yang meninggal akibat pasien nggak tahu datang, ya nggak tahu sakitnya apa. Ya, saya nggak katakan bahwa universal precaution-nya jelek, tapi memang kadang-kadang banyak faktor yang membuat. Ya. Oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan ya kita harus benar-benar siap untuk itu. Universal precaution harus mulai dilatih, pakai handskun, pakai handskun, tes dulu handskunnya bocor atau tidak bocor, koyak atau tidak koyak. Jangan bermain-main dengan speed, ya. Jangan bermain-main dengan level-level proteksi kita. Nah, itu membantu kita. Bukan dengan cara menjauhkan diri atau stigma kepada mereka, tidak. Tapi memang harus kita hadapi. Nah, itu dia. Nah, ke depan ya kita berharap ya teman-teman yang koas, bahkan yang residen, bahkan yang koas juga nanti akan ada semacam asuransi dan bahkan imbal balik ya, dianggap sudah sarjana, kalau dia bekerja di rumah sakit dia akan dapat imbal dan asuransi tentunya, regulasi tentang ganti rugi kalau kita terkena infeksi nosokomial karena aktivitas kita dikerja di rumah sakit. Itu memang resiko kita ya adik-adik. Kalau sudah memilih jadi dokter memang harus begitu dan sudah menyiapkan diri untuk menerima resiko itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu ada kelompok-kelompok tertentu yang rentan ya kita edukasi lah. Ya. Jadi ngelawannya dengan edukasi, keterbukaan, bukan malah menutup dengan terbuka ya mindset. Jadi memang pendidikan, edukasi, sosialisasi itu penting. Kalau menutup itu makin
makin membuat menjadi stigma yang luar biasa itu, ya. Kemudian penguatan jejaring, ya, sekarang saya bersyukur sekali banyak sekali jejaring-jejaring ini, eee, yang secara, apa namanya, non-profit ya, dikembangkan oleh orang-orang yang cukup baik hati, murah hati, berbelas kasih, ya, walaupun memang belum terlalu banyak yang mendukung, tapi mereka tetap bekerja, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, komunitas ya dalam berbagai aspek ini cukup banyak, ya. Nah, tujuan penanggulangannya adalah memutuskan mata rantai penularan, mengurangi angka kematian, mengurangi dampak sosial. Nah, mengurangi dampak sosial ini yang sebenarnya yang paling penting. Kita mulai terbalik sebenarnya. Mengurangi dampak sosial ini akan membuat masyarakat itu menjadi lebih apa namanya? Kalau dibilang welcome juga berlebihan. Paling tidak dia tidak mereject keberadaan orang-orang seperti ini, ya. Sehingga akhirnya proses intervensi lebih mudah, lebih gampang. Dan itu dengan sendirinya akan memutus rantai penularan, ya. Itu penting sekali sebenarnya. Ini contohnya misalnya, dampak pekerjaan terhadap AIDS. Ada yang berulang-ulang dipecat. Tapi yang paling menarik lagi ini, seorang aktivis dipukuli sampai meninggal setelah dia mengaku penderita AIDS. Ini kejadian yang benar. Yang lebih mencengangkan lagi ini adalah mana? Beritanya yang mana? Ada satu lagi yang lebih mencengangkan. Nah ini dia, bukan ya? Nah ini dia, kasus di Libya. Dia merahasiakan sebagai tenaga kesehatan. Akhirnya apa? Dia menularkan kepada 426 orang pasiennya. Dan 50 orang sudah meninggal. Ini kan sesuatu hal yang apa ya? Unfair ya. Kita yang berobat ke dokter itu bisa kena kan? Jadi kalau kita dalam sumpah dokter juga kalau kita sakit sebenarnya nggak layak untuk melakukan apa namanya pelayanan karena itu bisa berbahaya, ya kan? Mana tadi? Nah, apa persoalannya misalnya? Apakah pasien harus diberitahu? Apakah pasangannya harus diberitahu? Apakah keluarga lain harus diberitahu? Adakah hak anggota keluarga untuk melarang dokter memberitahu? Informasi antar tenaga kesehatan, ini kadang-kadang bercakap-cakap kan? Informasi ke tenaga pemulasaran jenazah, hak dokter bedah, ini operator-operator, karena kan bloodborne disease kan, ingat ya, ini kan bloodborne disease pada orang operasi. Nah, bagaimana dengan kalau di puskesmas, dinkes itu ada pelaporan. Bagaimana tentang pelaporan? Ada formnya untuk pelaporan. Nah, itu juga kerahasiaan sebenarnya. Ya. Tapi tetap intinya adalah kerahasiaan, proteksi. Nah, pada dokter sendiri supaya tidak terjadi universal precaution itu tetap. Oke, jadi kita memang ya perlu tahu status pasien apa perlu nggak ya? Perlu tahu status HIV pasien, indikasi untuk melakukan universal precaution atau tidak? Saya pikir begini, jangan dibalik. Memang kita nggak nggak perlu tahu pasien datang dengan penyakit apa, kemudian akhirnya kita menjadi menolak dia berobat dengan kita. Tapi universal precaution itu wajib kita lakukan dengan standar tertinggi, ya kan? Artinya kalau kita misalnya nih ya dalam konteks riset randomized yang betul-betul blind, ya kita mendapat perlakuan yang berbeda, tapi kita harus paham yang kita lakukan itu sesuai dengan standar operasional prosedur, ya kan? Nah, misalnya rumah sakit melakukan sterilisasi alat bekas pasien HIV lebih daripada biasanya. Menurut saya ini kan lebay juga. Ya sebenarnya sama dengan mikroorganisme yang lain ya, dengan suhu tertentu ya hancur, rusak nih. Tapi justru karena jadi karena kita tahu dia penyakit ini, kita jadi berlebihan juga ya, itu juga menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya. Oke. Kemudian ini apa ini? Rahasia kedokteran dihargai sebagai pasien, tapi tidak mutlak. Nah, ini yang saya katakan tadi, pada kondisi tertentu kita boleh membuka, boleh. Ini ada undang-undangnya ya. Nah, undang-undang itu menjadi boleh, misalnya gini, ini
Bisa karena persetujuan pasien, boleh. Tapi kalau pasien tidak mau, nah kita mengedukasi dia untuk menyampaikan kepada pasangan dan keluarganya. Kalau dia nggak mau juga, kita boleh menyampaikannya atas payung undang-undang. Ya, jadi ada nih 48, 49, ya 50, 51 itu untuk 48, 49 itu defense kita, 50, 51 itu atas perintah undang-undang. Ya, artinya ini bisa dikerjakan, bisa. Tapi bahasa komunikasi itu yang penting pertama sekali kita lakukan. Berkomunikasilah supaya jelas. Nah, jadi ini tadi ya, preventionnya. Kita sebagai profesional, unit medical institution itu memang harus menjaga rahasia ODA. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja preventif, seperti yang saya katakan tadi, bicara dengan keluarganya. Ya, edukasi seperti itu ya. Institusi media harus mematuhi peraturan, ya. Jadi tidak boleh rumah sakit menolak mengobati pasien ini, ya. Nah, ini dampak HIV/AIDS dan asuransi ya. Ini sudah saya katakan tadi. Asuransi juga nggak boleh bermain suka-suka ya, tapi sudah ada regulasinya. Walaupun ada hitungan akturianya itu terserah, tapi tidak boleh juga ya. Untuk itu ada undang-undangannya. Jadi apa kesimpulannya? Nah, HIV/AIDS itu berdampak pada pasien secara stigma tadi ya, sosial. Tapi juga pada keluarganya dan masyarakat. Ya. Stigmatisasi membuat pasien enggan mengetahui statusnya, jika positif ada penyangkalan, denial dia. Nah, jadi bagaimana membangun ini? Itu yang penting. Diskriminasi, itu ada. Penjagaan dan pembukaan pasien dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua. Nah, yang saya maksud begini, mari pahami dulu konstruksi berpikirnya. Kita sebagai dokter memang harus memprevensi, ya, tapi kita juga punya kewajiban menjaga rahasia kedokteran. Gitu? Itu penting kan? Penting. Nah, bagaimana intervensinya? Mulailah dengan berkomunikasi dengan baik. Sehingga ada cair suasananya. Nah, dengan cairnya suasana itu, ya kita bisa mengedukasi dengan baik, intervensi dengan baik, sampai pada tengahnya nanti baru kita cerita bahwa bagaimana prevensi yang paling penting. Prevensi yang paling penting adalah edukasi, kemudian kalau tidak mau kita bisa intervensi kepada dia di bawah payung undang-undang dan aturan yang berlaku. Sehingga kita bekerja dengan lebih baik. Tapi berpulang kepada kita juga. Pemahaman kita tentang penyakit itu juga penting. Blood-borne diseases. Ya, tidak dengan mudahnya menular kepada kita. Ya. Tetapi kita harus melakukan tindakan universal precaution dengan baik sehingga kita terhindar dari penyakit. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya berharap pembelajaran ini membantu kita konstruksi berpikirnya untuk menghadapi penyakit-penyakit seperti ini dengan analisis etik yang perlu kita kembangkan. Sekali lagi, mungkin saja pada era kalian nanti kasus ini tidak lagi terlalu booming, tapi beranalogi pasti akan banyak lagi muncul penyakit-penyakit yang seperti ini kurang lebih. Nah, tinggal bagaimana kita memiliki mindset yang benar, bergerak dari hal etis yang tepat, ya, dan bagaimana mengerjakannya dengan baik dan seimbang. Jika ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, dokter. Silakan. Perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya Agustina. Dok, izin bertanya, dok, pada kondisi sekarang kan banyak perusahaan menetapkan peraturan seperti mewajibkan karyawannya untuk vaksin dengan ancaman PHK, dok. Kan seperti kasusnya sama seperti kurang lebih pemecatan pada karyawan yang positif HIV. Nah, hal ini sangat, maksudnya banyak perusahaan yang melakukan. Jadi kenapa pencegahan HIV itu tidak bisa dilakukan? Terima kasih. Tadi kan saya memulai dengan human right tadi ya. Makanya tadi saya mulainya dengan human right. Apapun yang terjadi pada tubuh kita ini, itu yang menentukan kita. Nggak boleh intervensi orang. Ya. Walaupun dalam pelaksanaannya orang bermain tidak langsung ke tubuh kita, tapi masalah yang lain, pemutusan hubungan kerja, yang lain-lain tadi kan, sehingga mendesak kita mengambil pilihan yang dia ditawarkan. Kan begitu ya sebenarnya ya. Paksaan itu mungkin cuma sekali aja dibilangnya, mau atau nggak mau? Kalau mau ya nanti gini, katanya begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya semuanya nggak tertulis kan.
Ya, nggak tertulis. Kalau tertulis itu kita bisa debat sebenarnya. Ya, nah, kalau Agustina tadi bertanya tentang kenapa itu tidak dilakukan pada HIV/AIDS, seperti yang saya sampaikan tadi, edukasi aja, edukasi sampai dia secara sadar, ya udah memeriksakan diri, tapi keep ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya, gitu loh maksudnya. Jadi pendekatannya justru seperti itu daripada pendekatan otoriter mengatakan wajib ya. Nah, itu juga kurang baik ya. Jalan tengah dari human right itu di situ. Ya, pendekatan kita di situ. Lelah, ya, lelah. Itu yang saya katakan tadi. Jalan tengah dari human right itu adalah komunikasi yang baik, empati yang baik. Gitu? Karena itu berbalik kepada kita. Boleh nggak memaksakan? Nggak boleh. Jadi jawabannya jelas, nggak boleh. Jadi negara otoriter yang melakukan itu tentunya akan dikritik oleh dunia, ya, sama aja dengan negara-negara tertentu yang separatis ya, yang tidak menghargai hak kelompok tertentu, gender tertentu, itu kan menjadi kecaman dunia juga, walaupun dia tetap bersikukuh dengan dasar berpikir dia, silakan, tapi kan dunia melihat. Karena dunia yang 80%-an mengakui bahwa human right itu sesuatu yang penting ditegakkan. Everybody punya dignity, right yang sama. Yang salah adalah kalau memaksakan kehendaknya, sehingga ada regulasi yang mengatur. Dalam undang-undang kesehatan juga begitu. Sekalipun kita berpikir untuk kesehatan orang banyak, tapi nggak boleh memaksa. Nah, nanti bisa kepada aturan undang-undang yang secara lex specialis bisa dipakai untuk permasalahan itu tadi. Sama seperti kasus COVID ini ya, adalah kewajiban pemerintah kalau mau menghentikan semuanya adalah kewajiban pemerintah memberi makan tiap mulut. Kan nggak mampu pemerintah. Jadi cari jalan tengah. Cari jalan tengah dengan PPKM yang diadakan sekarang. Tapi dengan cara mengedukasi juga, walaupun sedikit represi pada orang-orang yang bandel. Supaya apa? Itulah jalan tengah. Dan kita harapkan dengan yang dilakukan itu akan membuat budaya baru. Ya, budaya baru. Apakah menjawab, Agustina? Sudah, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Memang jawaban pertanyaan seperti ini sangat terbuka ya, Dek. Makanya saya tekankan tadi adalah human right dan pendekatan komunikasi. Hasilnya bisa bervariasi, Dek, ya, tergantung orang yang didekati, ya. Tapi kalau ada tertulis yang melanggar human right tadi itu jelas tidak mungkin dikerjakan. Jadi itu memang in case lah mungkin. Kalau ada kasus tertentu baru kita bahas, Dek. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kehadiran Anda. Sekali lagi, pembelajaran dewasa ini saya nggak bisa